Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran awaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu idkun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji di bulan Ramadan, yakni ngaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa summa ila hadratil imam Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fiddarini wa li walidahi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Azumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Halaman pinten? 8 11. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidhu Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa? Abu Ammarin, Abu Ammar Al-Husain bin Khuraisin, Al-Husain bin Khurais Al-Khuzai, Al-Khuzai. Qala, berkata Husain, Haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa? Ali bin Husain
Ali bin Husain ibn Waqid. Haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa abi bapakku. Mas Fendi, videonya nyala. Oh nyala. Betul. Pun dapat bacanya. Oh pun. Nggih, saya ulangi dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abu Ammaril Husain bin Huraisin. Abu Ammar Al-Husain bin Hurais Al-Khuzaiyu. Qala berkata Husain, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Ali bin Husain bin Waqidin. Ali bin Husain bin Waqid. Haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa abi bapakku. Qala berkata bapakku, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah. Qala berkata Abdullah, sami'tu aku pernah mendengar Abi Buraidata Abi Buraidah yaqulu berkata Buraidah, Ja'a datang siapa Salmanul Farisiyu, Salman Al-Farisi, ila Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khina saat pertama Qadima datang Al-Madinata di Madinah, bima idatin dengan wadah, alaiha di atasnya rutobun kurma basah, fawado'aha lalu diletakkannya baina yadai
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bertanya, ya Salmanu, wahai Salman, ma hadza, apa ini? Faqala, lalu menjawab Salman, shadaqatun, sedekah, alaika, untukmu, wa ala, dan untuk ashabika, sahabatmu. Faqala, bersabda, lalu bersabda Nabi, irfaha, angkatlah wadah itu, fa inna, sesungguhnya kami la na'kulu, tidak makan as-shadaqata, barang sedekah, qala, berkata Buraidah, farafa'a, lalu mengangkat Salman wadah. Kalau terjemah bebas ya, lalu Salman mengangkat wadah. Faja'a, lalu Salman datang, al-ghada, keesokan harinya, bimislihi, dengan membawa wadah yang serupa, fawadha'ahu, lalu diletakkan, baina yadai, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bertanya Nabi, ma hadza, apa ini? Ya Salmanu, wahai Salman, faqala, lalu menjawab Salman, hadiyatun, ini adalah hadiah,
laka untukmu, sini. Oke, kita lanjutkan. Faqala, lalu menjawab Salman, hadiyatun, ini adalah hadiah, laka untukmu, faqala, lalu bersabda Nabi, faqala, lalu bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ashabihi, kepada sahabatnya, ibsutu, hidangkanlah, summa, kemudian, nadhoro, Salman memperhatikan, ilal khotami, ila, ke al khotami, stempel. Nadhara, Salman memperhatikan, ilal khotami, ke stempel. Ala, yang ada di zohri, punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amana, kemudian Salman beriman, bihi, kepada Nabi, wakana, dan beliau Salman lil Yahudi, budak milik Yahudi, fashtarohu, lalu dibeli, Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bikadza wa kadza dirhaman, bikadza wa kadza dengan beberapa dirham. Ala ayah risa, ala dengan syarat ayah risa menanam lahum untuk orang Yahudi nahlan kurma fayamala lalu dilakukan atau fayamala lalu melakukan siapa Salman fihi menanam kurma hatta sampai yud'ima berbuah faghorosa lalu menanam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahla kurma illa kecuali nahlan kurma wahidatan salah satu ini ghorosaha yang ditanam Umaru oleh Sayyidina Umar fahamalatin nahlu fahamalat lalu berbuah apa an-nahlu kurma itu min pada amiha tahun itu walam tahmil walam tidak tahmil berbuah apa an-nakhlatu satu pohon kurma saja faqala lalu bertanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ma sya'nu hadhihin nakhlati, ma sya'nu kenapa, hadhihi pohon ini, an-nakhlati tidak mau berbuah. Faqala lalu menjawab siapa Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana aku gharastuha, aku menanam pohon ha kurma ini. Ana aku gharastuha, aku menanam pohon kurma ini. Fanaza'aha, lalu mencabut pohon kurma itu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagharasaha, lalu menanam satu pohon lagi. Fagharasaha, lalu menanam satu pohon lagi. Fahamalat, lalu berbuah. Min amiha, min pada amiha, tahun tanam itu. Ini ada nama Salman Al-Farisi. Ini adalah orang Persia, ya, Al-Farisi itu Persia. Persia kalau sekarang ya namanya Iran. Orang ini jauh-jauh dari Iran ya pergi ke Makkah, ingin berjumpa dengan Nabi, sampai dibelani jadi budaknya orang Yahudi supaya bisa sampai kepada Nabi. Karena Salman ini sebenarnya orang pinter. Dia mendengar ada sosok bayi yang lahir namanya Muhammad. Dia sudah mendapatkan info tentang kenabian Nabi itu jauh-jauh sebelum dia datang ke Mekah. Karena Salman ini dulu agamanya adalah Majusi. Agama Majusi itu agama penyembah api. Dan orang-orang yang menyembah api itu dekat sekali
dengan orang-orang yang beragama Hindustan. Oke. Karena agama Hindu itu asal muasalnya bukan di India, tapi di sepanjang sungai yang ada di Arab itu, ya. Jadi agamanya akhirnya menjadi agama pilihan orang-orang yang menetap di India, jadi Hindustan. Ya, sebenarnya yaitu anak cucu Nabi Adam, ya, yang berada di sepanjang sungai sampai Babilonia sampai ke India, yang melewati yang namanya Persia, ya, makanya mereka menyembah api. Kenapa menyembah api? Dikiranya Allah itu yang maha bercahaya. Cahaya itu adanya di api pada waktu itu. Oke, karena Nabi Ibrahim umatnya sebelum Nabi Ibrahim diutus jadi nabi adalah menyembah matahari. Akhirnya mereka menganggap Tuhan itu ada di pancarannya yang namanya api. Api itu bahasa Sanskertanya Vishnu, cahaya. Makanya dewanya dewa Wisnu. Nah, si Salman ini menurut sejarahnya dia sudah tahu bahwa akan lahir nabi terakhir namanya Narasansa. Narasansa itu dalam bahasa Sanskrit atau Sanskerta artinya terpuji. Nah, dilalah yang lahir itu namanya Ismuhu Ahmad. Kemudian Salman mencari informasi dari kitab Taurat, Zabur, Injil. Ternyata di Injil juga menjelaskan Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad, artinya juga terpuji. Apakah Ahmad sudah lahir? Karena orang Hindu sendiri sudah memberikan isyarat bahwa nanti akan lahir orang yang sangat terpuji. Makanya dalam bahasa kitab mereka disebut Narasansa. Makanya kalau lihat film-film itu Mahabharata, Naraya kan gitu. Nah, itu orang-orang yang terpuji, pimpinan orang terpuji namanya Narasansa. Akhirnya dibelain menjadi budaknya orang Yahudi saking pengen punya uang supaya bisa berjumpa dengan Nabi. Apa ciri-ciri yang diketahui oleh Salman dari nenek moyang Salman kalau itu benar-benar Nabi? Pertama, kalau dia Nabi, dia tidak akan mau menerima sedekah, dia tidak akan mau menerima zakat. Itu cirinya Nabi. Makanya Salman pertama datang membawa oleh-oleh namanya kurma. Ketika Salman itu ditanya Nabi, wahai Salman, kamu bawa apa? Bawa 1 ember kurma. Untuk apa? Ini sedekah untukmu ya Rasul dan sahabatmu. Maka Nabi menolak. Karena memang pemberian yang pertama Salman ini ingin tahu, kalau sampai menerima sedekah berarti ini bukan Nabi. Sahabat-sahabatnya juga tahu, sahabat-sahabatnya juga nggak mau menerima kalau itu sedekah. Kemudian Salman pulang lagi, besoknya kembali kepada Rasulullah, ditanya bawa apa kamu Salman? Ya tetap membawa kurma. Kurma apa itu? Ini hadiah untukmu ya Rasul dan untuk sahabatmu. Nah, kalau hadiah itu mau, kalau sedekah, zakat tidak mau. Makanya jenengan nanti kalau ngasih saya ngomongnya Gus ini hadiah Gus, jangan sedekah. Ya, jadi itu ciri-cirinya kenabian. Kemudian Salman itu mendekat dengan Nabi, diam-diam mendekat terus melirik di pundaknya Nabi. Ternyata dilihat oleh Salman ada khotamun nubuwah, ada stempel kenabian, dan di situ Salman langsung beriman kepada Nabi sehingga ikut Nabi walaupun tidak dibayar, tidak digaji, dia mau ikut, ya.
Terus dia bekerja di kebunnya Nabi dan di kebunnya sahabat yang lain. Salman ini adalah ternyata dia panglima perang. Makanya ketika perang Khandaq bikin parit, itu adalah idenya Salman. Salman, kamu punya ide dari mana lo? Ya Rasul, dulu saya ketika masih di Persia, saya itu kalau perang itu bikin parit untuk melindungi diri dari musuh. Kenapa begitu? Karena kuda itu melompat. Nah, ketika melompat, lompatan kuda yang terbesar itu sekian meter, kalau kuda sedang sekian meter, kuda kecil sekian. Makanya Salman itu membuat parit yang terlebar sekian, dalamnya sekian. Jadi ketika kudanya lompat, tidak bisa sampai ke sebelahnya dan jatuh di situ. Ketika jatuh barulah dikasih anak panah, ya, ditumbak dan sebagainya. Itu idenya Salman. Jadi Salman itu bukan orang biasa, dibelani melaku, ya, berjalan kaki dari Persia atau Iran zaman sekarang ke Mekah. Sekarang kalau naik pesawat itu 1,5 jam. Berarti masih jauh Surabaya Jakarta. Berarti antara mana ya? Paling enggak ya ke Palembang sana lah. Dari Surabaya Palembang Salman berjalan demi mencari seorang nabi. Kayak dibelani panas-panas, nggak ada pohon, nggak ada ini, lewat gurun pasir. Makanya orang-orang yang beriman kepada Nabi generasi pertama itu bukan orang-orang bodoh. Mereka orang-orang yang pinter-pinter, pinter agama, ya pinter ngaji di masa itu. Karena Salman juga paham dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ada tanda-tandanya, kata Salman, kalau orang ini lahirnya sudah disunat, berarti itu adalah Nabi. Nabi terakhir itu adalah Nabi yang syariatnya adalah sunat. Kedua, ibadahnya itu kalau berdiri seperti pasukannya orang perang, yaitu ternyata betul sholatnya Nabi Muhammad berjamaah persis orang yang perang. Ini kisah yang diceritakan oleh Salman. Salman menanam kurma, satu kurma berbuah bisa 10 bisa, pokoknya berkelipatan terus. Ini Salman ketika menanam kurma. Hanya satu kurma yang tidak berbuah, karena tadi dicabut oleh Nabi yang satu. Karena kelihatan nggak akan berbuah, maka dicabut oleh Nabi supaya tidak jadi besar dan tidak berbuah, dan diganti lagi oleh Sayyidina Umar sehingga berbuah pada tahun yang sama. Padahal nanamnya belakangan, ini bisa berbuah bersamaan dengan yang nanam pertama. Oke, ini yang dikisahkan oleh Salman Al-Farisi. Dari Salman ini banyaklah ilmu pengetahuan yang muncul. Nah, ilmunya apa? Ya ning nong ninggung yang sebelah kanannya jenengan itu kan dulu Salman. Gak ada yang tahu kalau itu bisa dipakai alat musik nyanyian. Oke, itu Salman. Akhirnya orang Arab itu dulu hanya kayu dipukuli kayak kalau kita kelotekan itu. Akhirnya mengenal yang namanya alat musik juga Salman. Akhirnya mengenal juga bacaan-bacaan yang indah-indah dari Salman. Makanya ada bacaan Ros, Nahawan dan sebagainya itu ya dari sana. Salman itu ketika bekerja sambil mukul-mukul batu, sambil nyanggul, itu sambil membaca Quran. Terus suaranya kok enak. Iki lagu apa man? Oh, kalau ini di kampung saya dulu yang bisa lagu-lagu seperti ini keluarga Nahawan. Makanya lagunya akhirnya dinamakan Nahawan. Ya, andai kata waktu itu orang-orang Jawa ada di sana ikut bekerja Salman, ya sambil bekerja sambil membaca Quran, lagunya langgam Jawa, ya mungkin masuk dalam kiroahnya di zaman Nabi. Tapi karena pada waktu itu nggak ada orang Jawa, ya akhirnya kiroah yang langgam Jawa tidak masuk menjadi kiroah yang direstui oleh Kanjeng Nabi.
Jadi karena Salman ini juga semuanya terbuka, karena Salman itu kehidupannya selama di Persia sudah maju. Negara Persia itu, kekaisaran Persia itu sudah maju, kekuasaannya hampir ke Asia. Peradaban sudah maju, ahli-ahli tasawuf ya rata-rata dari Persia, imam-imam hadis ya dari sana, ulama-ulama tasawuf dari sana. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke hadis berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Basyarin, telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Basyar. Qala, berkata Muhammad, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Bushru bin al-Wadahi, Bishru bin al-Wadah. Qala, berkata Bishr, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Akilin, Abu Akil Ad-Dawraqi, an Abi Nadratal Aufa, dari Abu Nadrah al-Aufa. Qala, berkata Sa'altu, aku bertanya Aba Sa'idin, kepada Abu Sa'id Al-Khudri, an Khatami, tentang stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yaitu khataman nubuwati, stempel kenabian. Faqala, lalu menjawab Abu Sa'id, karena ada fi dhuhrihi, fi
di dhuhrihi punggung beliau, bad'atan sepotong daging, nasyizatan yang timbul, Haddasana telah menceritakan kepada kami siapa Ahmad binul Mikdami, Ahmad bin Al-Mikdam, Abul Ash'asi, Abul Ash'as, Al-Ijliyu Al-Basri. Qala berkata Ahmad, akhbarona telah menghabarkan kepada kami siapa Hammad bin Zaidin, Hammad bin Zaid, an Asimin dari Asim Al-Ahwali, an Abdullah bin Sarjisha dari Abdullah bin Sarjis. Qala berkata Abdullah, ataitu saya sowan Rasulullahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa beliau fi nasin berada di antara nasin orang-orang, min ashabihi dari para sahabatnya, fadurtu lalu saya berkeliling, hakadha begini, min khalfihi di belakang beliau, fa'arafa lalu beliau tahu, alladzi yang uridu aku inginkan, fa'alqa lalu beliau melepaskan ar-rida'a selendangnya, an dhuhrihi dari punggungnya, faro'aitu lalu aku melihat maudhi al-khotami tempat al-khotami stempel, ala berada di katifaihi kedua bahu beliau, mislal jum'i misla seperti al jum'i sebesar genggaman, haulaha di sekitarnya tangan, khilanun ada tai lalat,
Ka'annaha seakan-akan seperti salilu jerawat, faraja'tu lalu aku kembali, hatta kemudian istaqbaltuhu aku menghadap beliau dulu. Fakultu lalu aku berkata, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni laka kepadamu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqala lalu menjawab Rasulullah, walaka dan juga kamu, atau demikian juga kamu. Faqala lalu berkata atau bertanya, siapa al-qaumu, orang-orang yang ada di sekitar Nabi? Astaghfirulaka, astaghfaro, siapa yang memohonkan ampun, laka kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala berkata Abdullah, naam iya. Walakum dan bagi kalian semua. Summa kemudian tala beliau membaca hadhil ayati, ayat ini. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, mintalah ampun, lidzambika untuk dosa-dosamu, walil mu'minina dan untuk orang-orang beriman, orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minati dan orang-orang beriman perempuan. Babu bab ma apa-apa jaa yang datang dalam kurung dari riwayat-riwayat fi tentang sya'ri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dan di dalamnya saminu 8
ahadisa hadis. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Ali bin Hujrin, Ali bin Hujar. Qala berkata, akhbarona telah mengkhabarkan kepada kami siapa Ismail bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, an Humaidin dari Humaid, an Anas bin Malik dari Anas bin Malik, qala berkata Anas, kana ada sya'ru rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sampai nisfi setengah udhunaihi kedua telinganya. Haddatsana Hannad bin Sari telah menceritakan kepada kami siapa Hannad bin As-Sari. Qala berkata Hannad, akhbarona telah mengkhabarkan kepada kami Abdurrahman bin Abi Zinad, Abdurrahman bin Abi Zinad, an Hisyamin dari Hisyam, bin Urwata bin Urwah, an abihi dari bapaknya, an Aisyata dari Sayyidah Aisyah, qalat berkata Sayyidah Aisyah, kuntu aku pernah aghtasilu mandi, ana aku, wa Rasulullahi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, min di ina'in bejana, wahidin satu, ya min ina'in wahidin di bejana satu, di satu bejana. Wakana beliau lahu memiliki sya'run rambut, fauqa di atas, al jummati pundak, wadunal wafroti, waduna dan sampai di bawah al wafroti kuping. Haddatsana Ahmad bin Mani'in telah menceritakan kepada kami siapa Ahmad bin Mani', Ahmad bin Mani'.
Qala berkata Ahmad, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abu Qotonin Abu Qoton. Qala berkata Abu Qoton, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Syu'batu Syu'bah an Abi Ishaq dari Abu Ishaq anil Bara ibni Azib dari Al Bara bin Azib. Qala berkata Al Bara, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an berperawakan sedang, ba'ida lebar, ma baina antara al-mangkibaini kedua bahunya, wa kana dan ada jummatuhu rambut jummahnya, ya model jummah, tadribu menyentuh, syahmata sampai menyentuh, udhunaihi kedua telinganya, haddatsana Muhammad bin Basyarin telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Basyar. Qala berkata Muhammad, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Wahb bin Jarir bin Hazimin, Wahab bin Jarir bin Hazim. Qala berkata Wahab, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa abi bapakku. An Qatadah dari Qatadah. Qala berkata Qatadah, Qultu aku bertanya li Anasin kepada Anas, kaifa kana kaifa bagaimana, atau kaifa seperti apa, karena keadaan sya'ru rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Anas, lam yakun tidak terlalu, bil jati keriting,
wala dan tidak terlalu, bisabti lurus, wakana dan ada, kana ada, yablughu yang sampai, sya'ruhu rambutnya, syahmata menyentuh, udhunaihi kedua telinganya. Ya, jadi yang dijelaskan di beberapa hadis itu hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya, hanya beda-beda redaksi saja karena yang menceritakan berbeda. Ya, intinya rambutnya Nabi juga wafroh jummah, itu yang sering digunakan hairstylenya Nabi oleh Nabi. Dari wafroh jummah 5. Kita lanjutkan. Haddatsana Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar al-Makiyu bin Abi Umar al-Maki. Qala berkata Muhammad, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah, an ibni Abi Najihin, dari ibnu Abi Najih, an Mujahidin, dari Mujahid, an Ummi Hani'in, dari Ummi Hani binti Abi Thalibin, putri Abu Thalib. Ini saudaranya Sayyidina Ali. Qalat berkata Ummi Hani, qadima datang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah, di Makkah, Qotmatan datang pada suatu hari, walahu beliau memiliki, arba'u 4, ghadairo ikatan rambut. Nabi punya 4 gelungan rambut. Haddatsana Suwaid bin Nasrin, telah menceritakan kepada kami siapa? Suwaid bin Nasrin, Suwaid bin Nasr. Qala berkata Suwaid, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abdullah bin al-Mubarak, Abdullah bin al-Mubarak, an Ma'marin, dari Ma'mar, an Sabitil Bunani, dari Sabit al-Bunani, an Anasin, dari Anas, anna bahwa
sya'ra rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah ila sampai ansofi setengah udhunaihi kedua telinga beliau. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Suwaid bin Nasrin, Suwaid bin Nasr. Akhbarona telah mengkhabarkan kepada kami siapa Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. An Yunus bin Yazidin, dari Yunus bin Yazid. Aniz Zuhri, dari Zuhri. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Ubaidillah bin Abdullah, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbata, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Anna, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yusdilu pernah mengurai sya'rahu rambutnya, wakana dan waktu itu siapa al musyrikuna, orang-orang musyrik, yafrikuna membelah, ru'usahum rambut mereka, wakana dan waktu itu siapa ahlul kitabi, ahli kitab, yusdiluna mengurai, ru'usahum rambut mereka, wakana dan beliau yuhibbu suka, muwafaqata menyamai, ahlil kitabi, ahlu kitab, fima padahal lam yu'mar beliau tidak diperintahkan, fihi untuk melakukan, bisyai'in sesuatu, summa kemudian, farraqo membelah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sahu rambutnya, Haddatsana Muhammad bin Basharin telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala berkata Muhammad,
Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abdurrahman ibnu Mahdiin, Abdurrahman bin Mahdi, an Ibrahima dari Ibrahim, an Ibrahim bin Nafi'in dari Ibrahim bin Nafi', Al-Maki an ibni Abi Najihin dari Ibnu Abi Najih, an Mujahidin dari Mujahid, an Ummi Hani'in dari Ummi Hani, qalat berkata Ummi Hani, ra'aitu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dhafaira ikatan rambut arba'in 4. Oke, jadi Nabi juga pernah dikuncrit. Oke, sampai 4 ikatannya karena rambutnya panjang. Nabi juga pernah mengurai rambutnya ore-ore, ya, karena ingin menyamai orang Yahudi Nasrani. Oke. Bahwa Nabi memberikan isyarah rambut itu penting karena mahkotanya ada di kepala. Dan terakhir Nabi juga memiliki ikatan rambut 4, ya, ditaleni, diikat, dikuncrit, ya, dikuncir. Ya. Babu majaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Bab menapa-apa yang datang dari riwayat fi tarajjuli bersisir. Ya, besok kita lanjutkan di bab ini. Mungkin ada pertanyaan? Bagus. Oke. Tentang Salman Al-Farisi yang membawa oleh-oleh kepada Rasulullah ditolak karena tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah. Iya. Kemudian begitu pula sahabat sama seperti Rasulullah. Nah, sampai hari ini tidak ada sahabat, hanya ada umat. Nah, di orang-orang Islam ini ada istilahnya takjil di bulan puasa. Terus ada wewean ketika mau mantu, atau riayan ketika datang ke rumah, dan pegawai negeri juga ada istilahnya THR. Ya, nah, terus parselan. ini, Gus? Apa bahasa ini harus segera dirubah atau apa sama saja? Bahasa Arabnya hadiah, hadiatun. Bahasa Inggrisnya parcel. Bahasa Jawanya wewean. Ya, makanya ater-ater ngeweyo popo itu memberi hadiah. Hanya orang Jawa namanya weweh. Oke. Tapi sekarang kayaknya nggak ada weweh. Oke. Meleki-meleki orang sekarang. Ya. Dulu saya menjelang puasa, nah, itu sudah disuruh sama mbah saya, ibu saya, wes seneng sekali ater-ater ke sana mengantarkan wewean hadiah. Karena pulangnya dapat uang. Ya. Jadi istilah yang digunakan di Jawa, wewean itu pemberian. Pemberian dalam bahasa Arab namanya hadiah. Bahasa Inggris namanya parcel. Ya. Jadi bukan sedekah. Oke. Sedekah itu pemberian kepada orang yang tidak mampu. Kalau jenengan sudah mampu kok nerima sedekah, itu juga nggak boleh walaupun bukan anak cucu Nabi. Cirinya wong iki Islami temenan apa gak? Jajal dikei zakat.
ternyata masih mau. Apa sih bentuk zakat zaman sekarang? BLT. BLT kalau mau ya berarti itu masih orang sama dengan kondisi jahiliyah di zaman Salman Al Farisi. Saya juga tercatat hari ini dapat BLT 10 kilo 10 di rumah Kediri itu. Mesti saya suruh ngambil orang yang kayaknya sudah tua, ya butuh itu, ya sudah Mbah, saman beto mawon jenengan sanjang kalau pulau sik luar kota. 1 bulan ini dapat 2 kali. Saya menganggap itu zakat, zakatnya pemerintah, entah itu motifnya politik katanya, pokoknya yang berbentuk zakat saya nggak mau. Istilahnya apa? BLT, bantuan langsung tunai. Itu kan menyamarkan istilah supaya orang lain mau menerima. Kalau sudah diterima nanti merasa terkena budi. Nah, harusnya balas budi. Nanti nggak balas budi piye? Kon lho wis tak kei BLT ping pira ae mosok nyoblos anakku gak gelem. Nah, BLT itu sampai ditempel di temboknya. BLT dari kabupaten kota, BLT dari provinsi. Saya kenapa dapat BLT? Karena usia sudah 50 tahun ke atas. Sekarang ini sudah dapat BLT semua. Tapi saya merasa tidak perlu menerima BLT karena saya lebih dari cukup. Wong ya 10 kilo beras ya duduk rojo lele. Oke. Makanya jenengan yang punya sawah lebih dari sebau ya jangan terima BLT, itu memberatkan rezekinya jenengan, terhalang dengan BLT. Ya, masih ada lagi satu. Nggih, monggo. Tentang khotaman Nabi. Nggih. Ada istilahnya 2 istilah. Ada yang mengistilahkan di situ bahu dan punggung. Bedanya bahu dan punggung. Di sini ada istilahnya 2, di bahu dan punggung. Jadi orang lain kalau melihat dari belakang ini ada di punggungnya, kalau di depan ada di bahunya ini. Jadi itu dari sudut pandang orang yang melihat. Oke. Saya duduk di sini, jenengan yang melihat saya berarti saya berada di barat. Tapi kalau orangnya duduk di sana berarti ada di sebelah utara. Itu karena hanya beda sudut pandangnya ketika orang melihat. Tadi kan ada si nenek yang melihatnya dari belakang, maka lihatnya dari punggungnya. Ketika dari samping kelihatannya dari bahunya. Oke, jadi itu perbedaan sudut pandang. Sama dengan angka 6 kita taruh di bawah gini. Kalau jenengan lihatnya dari sana 6, kalau lihat dari sini 9. Oke. Masih ada lagi? Selain tanda-tanda stempel kenabian, tidak ada tulisan semacam tulisan di tengah-tengah stempel. Nah, itu yang saya cari dari dulu. Saya ingin jiplak tulisan apa sih sebenarnya yang diletakkan di stempelnya Nabi itu. Jadi orang sakit nempel itu aja langsung sembuh. Nah, Nabi yang lain saya bisa jiplak, tapi Nabi Muhammad tidak pernah diceritakan apa tulisannya. Karena tulisan itu dikatakan tertutup bulu. Ada tulisan tapi tertutup bulu, seperti tai lalat. Ya kalau orang Jawa kayak toh yang keluar bulunya. Oke. Ada yang mengatakan ya kaya wong apa namanya kukulen. Ya. Tapi sakti. Tapi itu luar biasa. Ya, sejak zaman dulu sudah diceritakan kalau lahir anak yang sakti ini pasti itu Nabi. Ya. Orang karena Salman Al Farisi, orang Persia berbondong-bondong mencari Nabi. Orang Jawa gara-gara Prabu Siliwangi semua berbondong-bondong mencari Nabi. Tapi sayang pada waktu Prabu Siliwangi sampai sana, Nabi sudah wafat, hanya ketemu orang tua. Oke, terus akhirnya orang tua itu tongkatnya ditancapkan di pinggir pantai. Ketika setelah wudhu, nah orang tua itu pura-pura lupa tongkatnya nggak diambil,
terus disuruhnya ambilkan tongkatnya. Ternyata Prabu Siliwangi tidak mampu mengambil tongkatnya. Terus bertanya, karena tadi datanya ke sana kan gaya sekali, terbang naik belarak sampai di pinggir pantai. Terus mau bertemu dengan Nabi Muhammad, mau adu kesaktian. Ya, akhirnya dibilangi bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal. Jangan dengan Muhammad, kamu tidak ada apa-apanya, sama saya aja ambilkan tongkat saya. Disuruh mengambilkan tongkatnya nggak bisa. Terus ditanya, wahai Pak Tua, siapa kamu? Aku adalah Ali, menantu Nabi Muhammad. Akhirnya, nah konon ceritanya Prabu Siliwangi dilarang pulang, diajari dulu untuk mengkhitan orang. Nah, mengkhitan belum selesai belajar khitannya, sudah pulang duluan. Akhirnya orang-orang Siliwangi dikhitan sama Prabu Siliwangi, banyak yang meninggal. Akhirnya terbang lagi ke Mekah, menemui Sayyidina Ali. Baik Sayyidina Ali, ini bagaimana rakyat saya khitan pada mati. Nah, kamu dibilangi sabar dulu sampai belajar khitannya selesai, kamu baru pulang. Paling biyen ke ngepoon gitu terus lali. Duduk kucure mati. Ya. Makanya akhirnya Prabu Siliwangi ini mencari orang syekh besar yang berada di Bekasi dan Karawang, itu perbatasan Bekasi Karawang, namanya Syekh Kuro. Nah, ternyata di situ belajar agamanya dengan Syekh Kuro di Karawang. Itu kisahnya Prabu Siliwangi dan sama dengan kisahnya Salman Al-Farisi. Nah, Pak Haji Imron sudah ngasih tanda-tanda. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari di sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil khilmi wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah abwaba kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika wa auliyaika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.